Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, jumpa lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Salam jas merah. Langsung saja kita ikuti pembahasan materi kali ini. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada perubahan. Yang kedua tentu saja yaitu keberlanjutan. Perubahan. Apa itu perubahan? Atau perubahan dalam sejarah? Perubahan dalam sejarah artinya adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat maupun secara lambat. Contoh perubahan dalam sejarah secara cepat dan secara lambat. Perubahan terjadi secara cepat, contohnya ketika kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Kejadian tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Perubahan terjadi secara lambat, contohnya penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Faktor terjadinya perubahan. Yang pertama, adanya faktor internal atau intern, yaitu 1. Perubahan penduduk, 2. Penemuan-penemuan baru, 3. Konflik dalam masyarakat, 4. Pemberontakan. Faktor internal, eksternal atau in the external. 1. Faktor alam, 2. Peperangan, 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Oke, yang kedua yaitu tentang keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan? Keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Contoh, yang pertama yaitu bangsa Sailendra yang berkuasa di Jawa selama sekitar 250 tahun.
kedua, kerajaan Hindu dan Buddha yang terdiri dari masa kerajaan Kutai hingga kerajaan Majapahit. Perubahan dan keberlanjutan dapat diketahui dengan membandingkan dua peristiwa atau lebih pada masa lalu. Sebagai contoh, masa Praksara dan masa Hindu-Buddha. Keberlanjutan dalam masa Praksara ketika perkembangan masa Praksara stabil hingga berabad-abad. Sedangkan perubahan terjadi saat ditemukannya tulisan dan berubah menjadi masa Hindu-Buddha. Begitu pula perubahan masa Hindu-Buddha dan Islam yang ditunjukkan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan ulangi kembali videonya. Dan jika dirasa belum paham lagi, kalian bisa tanya ke guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam jas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.